Oke, kita masuk lagi ya kembali ke masih di forward di part 3 ini, dimana memang si Joey, salah satu co-founder dari Cortex, itu ngerasain bahwa spiritual domain itu penting di dalam suatu kehidupan agar kita hidupnya serasa komplit ya, jadi nggak mati sebelah, istilahnya gitu ya. Dan di sini kita lanjut ya. Nanti gue bacain dan seperti biasa gue translate terus nanti gue tafsirin ya, based on interpretasi gue. Thanks to Dan's friendship, support, and guidance, I've been able to grow a business that has finally provided a feeling of fulfillment in my life. If I had the book you hold in your hands back then, I would seen that it was possible years earlier. This book is synthesized of years of Dan's learning experiences and reflection. The first time I read the draft of the book, I was dumbfounded by the simultaneous depth and simplicity of its teaching. I'm not ashamed to admit I needed to read it. It's second time in its entirety before I feel like I grasped it enough to write this forward. Jadi ini masih si Joey bilang makasih banget bahwa pertemanan dia sama Denko, ya si Joey sama Denko ini benar-benar ngeberi dia support sama guidance ya, atau tuntunan ya. Dia bisa bangun bisnisnya, dan dari bisnis itu dia bisa memenuhi rasa kebahagiaan dalam hidupnya, fulfillment ya. Dia bilang kalau gue punya buku ini aja dulu gitu, gue pasti bisa bangun bisnis lebih cepat dari setahun yang lalu gitu loh. Dan buku ini adalah synthesize dari Denko's learning bertahun-tahun dan pengalamannya Denko dan reflectionnya Denko. Dan pertama kali dia baca buku ini, gue sangat amazed sama kedalaman dan simpelnya ajarannya Denko. Gue nggak malu untuk akuin bahwa gue sangat butuh baca buku ini untuk kedua kalinya, dan akhirnya gue bisa nulis forward ini, akhirnya gue bisa nulis pendahuluan ini. Kita lanjut ya. Here's one of my favorite quotes from this book. Once you understand the game, you begin completing a series of quests that form a storyline. To gain experience, as you gain experience, new opportunities become available to you. You unlock dungeons, you can join a guild, you can travel to a new location to complete different quests in the real world. We often are aware of what these opportunities can be, so we choose to remain stagnant, comfortable, and ignorant. Nah, ini menarik ya. Si Joey bilang quotes yang paling dia suka di buku ini adalah itu seperti ketika kita main game dan kita paham bahwa ketika lu paham, lu mulai mau namatin game itu untuk tahu storyline-nya, ceritanya gitu ya, untuk mendapatkan pengalaman saat kita main game ya. Kalau teman-teman sering main game dulu ya, PlayStation 1, PlayStation 2 gitu. Terus lu bisa travel ke lokasi yang baru untuk main misi gitu. Kalau misalkan lu main GTA gitu, ada misi-misi kan ya yang harus dipenuhi. Itu kayak metafor bahwa kehidupan yang real itu tuh seperti game. Jadi kayak game itu yang ada di PlayStation 1, PlayStation 2, konsol atau Dota itu seperti metafor dari kehidupan, teman-teman. Atau sebaliknya ya. Metafor dari kehidupan itu adalah game gitu loh. Nah, kita lanjut. This gamification approach speaks to me. As a former video game addict and a current Dungeons and Dragons dungeon master, I've enjoyed finding ways to think of my life more like some sort of game. Not to be one which is impossible, but instead to be explored, enjoyed, and experienced as much as possible in the life we have now. Nah, jadi kata si Joey, pendekatan gamifikasi ini terhadap kehidupan ini ngebuat gue yang sangat gamer banget itu nikmatin banget nih cara berpikir seperti ini gitu loh. Bukan untuk menang di game ini, dan untuk kita selalu menang di dunia nggak mungkin teman-teman, tapi untuk bagaimana caranya kita bisa mengeksplor dan menikmati kehidupan dan meraih pengalaman sebanyak mungkin yang kita bisa di dalam kehidupan yang kita punya sekarang. Memahami kehidupan lewat kacamata gaming. Cara berpikir Denko. Karena ini memang align sama apa yang ada di Al-Quran ya. Bahwa kehidupan di dunia ini yang seperti permainan, betul nggak? Gitu. Seperti permainan. Ada ujian, ada misi yang harus kita lakukan, dan juga kalau kita gagal ya udah game over. Seperti itu kan kehidupan. Kita lanjut. The book begins by painting a bleak picture of the average person. A picture of the person I was in the chapter of my life before. I had the idea of becoming a creator, sharing my ideas, and starting a business. Thought it may feel like criticism. This is a necessary wake-up call so that we might be better prepared for the lessons that come next. Bukunya Denko ini
The Art of Focus itu seperti melukis di kanvas yang berwarna putih, ya, warna putih. Dan warna putih ini adalah orang-orang yang mediocre, ya, average person, yang ya 9 to 5, terus punya rumah, punya istri, punya anak, sampai pensiun gitu, jadi kerja kantoran. Itu average person di buku ini gitu maksudnya. Nah, ketika dia baca buku ini, dia seperti ngeliat dirinya yang dulu ketika dia ya kerja gitu, kerja gajinya enak, tapi kok kayak ada yang hilang di kehidupan dia gitu. Ada yang nggak fulfill di kehidupan dia gitu. Dan ternyata ketika dia baca buku ini, ketika dia kenal sama Denko, dia bisa membangun bisnis dan dia bisa menolong orang banyak lewat bisnisnya, dan juga menolong dirinya sendiri. Dia bisa dapat income yang mungkin lebih besar dan juga bisa memenuhi ya fulfillment atau enjoyment kehidupan yang dia nggak dapat di kehidupan dia sebelumnya sebagai karyawan. Ini seperti wake up call gitu loh. Baca buku ini tuh seperti dikasih, woi bangun gitu, bangun gitu. Lo harus bersiap-siap untuk pelajaran kehidupan yang bakal lo tunggu ke depannya nanti. Nah, ini menarik ya di part ini, dimana memang si Joey lagi-lagi memberikan suatu testimoni ke Denko sebagai penulis dari buku The Art of Focus, bahwa Denko itu sangat menginfluence dia banget ya. Yang tadinya dia orang ya average person yang dapat kerjanya istilahnya udah 2 digit lah gajinya. Kalau di Indonesia udah 2 digit, udah aman, punya mobil, punya rumah, punya istri, punya anak. Tapi kayak ada yang mati di kehidupan dia gitu. Ada yang hilang, ada yang nggak lengkap, nggak fulfill gitu. Dan ternyata ketika ketemu Denko, sisi yang mati itu hidup lagi, dan mindset dia untuk menjadi seorang creator, untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk membangun sebuah bisnis agar kebermanfaatan si Joey ini lebih bisa dimanfaatkan, lebih bisa dinikmati oleh orang lebih luas lagi, itu ngebuat dia enjoy, ngebuat dia merasa fulfill di dalam kehidupannya dia. Jadi ini lagi-lagi wake up call buat elu yang mungkin kehidupannya udah mulai autopilot nih, udah mulai ngerasa, kok gue gini-gini aja ya, pulang kerja, tidur, besok pagi kerja lagi, terus komuter lain lagi, terus udah weekend main sama keluarga, terus Senin kerja lagi. Dan sampai ada kata-kata, I hate Mondays gitu lah. Itu udah harus sadar tuh teman-teman, wake up call. Itu bisa jadi lu jadi orang yang bisa mati separuh seperti Joey, dan lo harus sadar bahwa kehidupan itu butuh fulfillment, ya. Kehidupan itu butuh enjoyment, yang dimana enjoyment itu kita bisa berinteraksi ke sesuatu yang lebih besar dari kita. Dan kalau kasusnya si Joey ini, dia bisa berinteraksi ke dunia entrepreneurship, sesuatu yang lebih besar dari dia, dan dia mempelajari dunia itu, dan dia menjadi seorang entrepreneur bersama Denko. Seperti itu ya. Part 3 ini selesai, dan semoga bisa ada manfaat yang bisa lu ambil ya teman-teman. Share ke teman-teman yang membutuhkan, dan see you.